Udah. Oke. Saya Syamsur Rizal NI, Dr. Syamsur Rizal NI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah hari ini ditempatkan di Komisi 1 yang membidangi masalah komunikasi digital, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Badan Keamanan Laut, Lemhanas, Badan Tannas, BSSN, Dewan Pers, Komisi Informasi Publik, dan Komisi Penyiaran. Waduh, ini judi online betul-betul sudah menjadi bencana sosial. Bahkan bisa jadi ini bencana laten yang mesti disikapi secara serius oleh semua orang. Saya sendiri secara pribadi menganggap bahwa soal judi online ini sudah berpotensi menjadi bencana nasional, sehingga Presiden Prabowo ini sudah mesti menghitung apakah layak saat ini kita tetapkan sebagai bencana nasional. Kenapa sebagai bencana nasional? Karena ini sudah mengganggu peri kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan kita. Hari ini kita dengar banyak sekali orang yang bunuh diri, ada orang tua membunuh anaknya, ada anak yang membunuh orang tuanya, ada suami istri bercerai, ada anak yang teralienasi dari pergaulan sosial, ada anak yang sudah tidak mengikuti perkembangan, dalam artian sudah terperangkap dalam judi. Bahkan ada anak-anak yang sesuai dengan data yang dirilis oleh PPATK itu, anak-anak di bawah 10 tahun itu sudah banyak sekali yang terjangkit. TNI, Polri, ASN, bahkan orang di DPR pun juga terlibat dalam judi. Dan ini sudah masuk ke semua profesi, ke semua segmen, bukan cuma umur, demografinya, semuanya sudah terkena virus dari judi online ini. Oleh karena itu saya menganggap bahwa ini berpotensi menjadi bencana, dan kalau ini tidak dilakukan langkah-langkah ya extraordinary, tidak ada affirmative action dari pemerintah, maka kita bisa menjadi sebuah negara yang bisa jadi mengalami lost generation. Bukan hanya zaman sekarang, tetapi akan datang juga bisa terganggu. Cita-cita kita untuk menjadi Indonesia emas di 2045 itu bisa terganggu. Harus dihukum lebih berat sebagai afirmasi penegakan hukum, karena mereka yang bertanggung jawab untuk seharusnya menjadi penjaga malah mereka yang berbuat. Nah, ini yang penting untuk dikategorisasi. Ada yang memang coba-coba, ada memang yang sudah addicted, ada memang yang orang-orang tertentu yang hanya sekedar menjadi perpanjangan tangan, ada memang orang yang memang menjadi bandannya. Dan ini hukum harus bertindak. Jadi penegakan hukumnya yang harus sekarang kita lakukan, dan kita semua mesti mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tegas soal itu. Nah, jadi data yang dirilis oleh PPATK itu, ini sudah semua profesi terlibat. Kalau dalam konteks omsetnya, ini sudah hampir menembus angka 1.000 triliun. Kalau 900 lebih triliun sesuai angka PPATK ini, itu bisa jadi sudah sepertiga dari APBN. Gila nggak? Sepertiga dari APBN omsetnya. Berarti ini sudah menjadi hal yang boleh dibilang extraordinary. Tentunya kita semuanya itu mesti mengambil sikap. Sekali lagi, dalam penegakan hukum memang ada beberapa kelemahan. Yang pertama dari Undang-Undang ITE, dari KUHP sendiri, itu dendanya cuma maksimal 10 miliar dan hukumannya itu cuma maksimal, ancaman hukuman itu 2 tahun. Itu masih terlalu lemah. Kemudian di Undang-Undang ITE itu ada sedikit kelemahan di pasal 20 itu yang mengatakan penyebarluasannya atau itu dilakukan dengan sengaja. Jadi perasa dengan sengaja itu yang membuat kadang-kadang orang berkelit. Saya tidak sengaja. Dan itu juga yang butuh perbaikan, dan kita mengusulkan untuk segera melakukan revisi perundang-undangan sehingga ini memiliki kekuatan hukum, penegakan hukum yang kuat. Tidak ada jaminan sih, tetapi sebagai sebuah respon terhadap potensi bencana tadi harus kita lakukan sekarang. Tidak boleh lagi dibiarkan. Soal pertanyaan tadi bagaimana efektivitas pemblokiran itu, bayangkan Komdigi ini sudah memblokir 262 ribu lebih
situs judi online pada tanggal 1 sampai 12 November kemarin. Sebelumnya itu angka-angkanya itu di angka 4 jutaan. Dan ada 5.700-an situs online yang diblokir selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Di pemerintahan Kominfo yang dulu dan Kombiji yang sekarang ini yang luar biasa, sangat eksponensial untuk penutupannya. Tetapi untuk penutupan situs ini kan teknologinya gampang. Satu ditutup bisa jadi tumbuh lagi satu, bisa jadi tumbuh dua, bisa jadi tumbuh tiga. Maka yang penting untuk dilakukan adalah selain penegakan hukumnya adalah bagaimana supaya masyarakat itu, sekali lagi, frame of reference-nya itu terbangun bahwa judi online itu nggak ada yang bisa kaya dari judi online. Pasti kalah lah, apalagi sistem. Ini bukan judi-judi yang kelihatan siapa bandarnya dan ketahuan berapa peluang menangnya. Ini tidak ada sama sekali ketahuan berapa peluang menangnya itu. Dan itu judi di KUHP itu jelas-jelas dilarang. Jadi tidak perlu bicara soal peluang, itu sudah mesti dilarang. Solusi alternatif yang menurut saya syarat fundamental adalah menetapkan Indonesia darurat judi online dan menjadikan sebagai bencana nasional. Kenapa harus ada penetapan? Karena dengan penetapan itu maka akses itu menjadi semakin luas. Dengan penetapan bencana nasional maka kita bisa menggunakan extraordinary cara, extraordinary. Kita bisa menggunakan contingency plan, kita bisa menggunakan dana darurat, kita bisa menggunakan sumber daya apa saja di berbagai kementerian dan lembaga. Sehingga semua bahu-membahu. Di pendidikan kita mulai dengan bagaimana meningkatkan pemahamannya di agama, di Kementerian Agama bisa bagaimana supaya semua ustadz, semua guru agama, semua pendeta mengajarkan bagaimana supaya tidak boleh terlibat di judi online. Demikian pula dengan kementerian lain, sehingga semua memiliki gerakan yang seirama, sehingga ini menjadi sebuah gerakan sosial bersama, gerakan pemerintah secara formal, dan ini tentu akan melahirkan hasil yang lebih baik dibanding dengan secara parsial kementerian satu dengan yang lain itu mengambil langkah-langkahnya. Dan itu mesti koordinator, ya, jadi mesti koordinatif semua. Terima kasih.